warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Namun sebelum masuk ke dalam prokes 5M dan pentingnya vaksinasi, mari kita belajar tentang apa itu virus corona. Virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari batuk pilek biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Kemudian, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan penyakit yang baru dikenal setelah terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, karena mewabahnya virus tersebut, maka di sini kita akan membahas tentang pentingnya digalakkan prokes 5M dan vaksinasi. 5M yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif loh untuk mencegah penularan virus corona. Kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam satu kali cuci tangan dan dianjurkan ketika sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, ataupun setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mencuci tangan yang benar. Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. M yang kedua yakni memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Namun, setelah beberapa waktu selang kebijakan tersebut, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik orang yang sehat ataupun orang yang sakit, untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan ini bahkan sempat digagaskan oleh Presiden Joko Widodo loh. M yang ketiga yakni menjaga jarak atau dikenal dengan istilah social distancing. Dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Mari kenali apa itu social distancing dan cara melakukannya. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Nah, cara social distancing yang sudah diterapkan secara umum ialah bekerja dari rumah, bekerja di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa, ataupun menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh orang banyak seperti konferensi, seminar dan rapat, atau melakukannya secara online. Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call saja. Itu saja. M yang keempat yakni menjauhi kerumunan. Menurut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, mari kita hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. M yang kelima yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vaksin. Apa itu vaksin dan apa kegunaan vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Apa tujuan vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الطف بنا وبالمسلمين وبالناس أجمعين، فارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله يا الله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الطف بنا وبالمسلمين وبالناس أجمعين، فارفع عنا البلاء والبواء والأمراض والأسقام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا، ولا تعذبنا يا